Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak bapak sekalian, sebelum kita lanjut kepada penjelasan kontrak kuliah kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dimulai. Baiklah anak-anak bapak sekalian, nama mata kuliah kita yaitu Bimbingan Konseling Islam dan Pendidikan Anti Korupsi. Dosen pengampu Kamil SAG MPD dan Dr. Nur Halimah Tambunan, Dr. Puji Ramayadi, Dr. Hasan Basri MM. Adapun capaian pembelajaran kita di mata kuliah ini, yang pertama memahami ruang lingkup dan tujuan mata kuliah Bimbingan Konseling Islam dan Pendidikan Anti Korupsi. Selanjutnya menjelaskan sistem pembelajaran, metode perkuliahan, serta bentuk evaluasi yang akan digunakan selama satu semester. Selanjutnya menyepakati aturan tata tertib dan etika akademik dalam perkuliahan berdasarkan nilai-nilai Islami, menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen dalam mengikuti proses pembelajaran Bimbingan Konseling Islam dan Pendidikan Anti Korupsi. Selanjutnya pada kuliahan ini kita pakai strategi pembelajaran kuliah yang disampaikan oleh dosen, kemudian ada responsi mahasiswa, ada ditanya jawab dan diskusi mahasiswa dengan dosen, kemudian penugasan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya sistem penilaian ada etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Baiklah anak-anak bapak sekalian selanjutnya kita juga harus memahami visi dan misi UNPAP. Ada namanya trik terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermartabat, yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan misi melaksanakan pengabdian, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran, melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Kemudian mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Melaksanakan sumber daya alam, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita di Universitas Pembangunan Tebuju ini ada 7 nilai dasar yayasan, antara lain yang pertama menjaga kemurnian akidah tauhid, bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh, rendah hati, berpikir positif, berbuat baik, berempati, patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Ada juga di UNPAP yang harus kita patuhi, yaitu budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat energi. Baiklah definisi bimbingan konseling Islam. Yang pertama, berdasarkan nilai-nilai yang mendalam dan utuh
kemudian memadukan psikologi modern dengan ajaran Islam, selanjutnya membantu meraih dunia akhirat seimbang, membantu meraih dunia dan akhirat seimbang. Contoh konseling pernikahan memakai preferensi Al-Quran dan hadis, dan juga permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Dasar-dasar hukum bimbingan konseling Islami, Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Contoh umpamanya ayat tentang berkata lemah, lembut, dan baik. Tujuan bimbingan konseling Islami pertama, meningkatkan iman, mengembangkan potensi, kemudian pemecahan masalah, kemudian mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Fungsi bimbingan konseling Islami mencegah masalah sejak awal, menyelesaikan masalah yang ada, memperkuat potensi diri, meningkatkan keseimbangan mental dan spiritual. Ruang lingkup bimbingan konseling Islam, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah sosial, masalah spiritual, ya, nyangkut keimanan, ibadah, akhlak mulia. Prinsip-prinsip bimbingan konseling: tauhid, adil, ikhlas, bijaksana, rahasia. Kemudian teknik bimbingan konseling: nasihat, saran berdasarkan Al-Quran dan hadis, dialog, berdiskusi untuk solusi bersama, kemudian doa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah, introspeksi dan evaluasi diri, kemudian terapi, metode psikologi sesuai kebutuhan. Tantangan dan solusi dalam bimbingan konseling Islam: kekurangannya kurangnya pemahaman, butuh tenaga ahli yang profesional, konseling kadang dianggap tabu, pelatihan, sosialisasi, dan kemitraan lembaga. Baiklah anak-anak bapak sekalian, ya, kesimpulan kontrak kuliah kita pada hari ini, bimbingan konseling Islam penting untuk transformasi hidup, untuk harmoni hidup, integrasi nilai Islam, membantu capaian kebahagiaan dunia dan akhirat, investasi spiritual dan psikologi, mendukung kesejahteraan menyeluruh. Demikian pertemuan kita dalam kontrak kuliah kita pada hari ini. Soal dalam kontrak kuliah ini nanti kita perjelas dalam pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.